Bismillah, teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan membacakan buku ini, yakni buku Titik Temu Wahabi. Pada video sebelumnya, saya sudah selesai membaca yakni sampai halaman 27. Maka pada kesempatan ini akan saya lanjutkan dimulai dari halaman 29, bab keempat, yakni dengan judul penyebab kerenggangan Wahabi NU. Dalam mukaddimah telah kami singgung bahwa sebagian umat Islam Indonesia menilai bahwa Wahabi berada di sebuah lembah sedangkan NU di lembah yang lain, atau seperti istilah orang Indonesia, keduanya bagaikan air dan minyak dapat berkumpul dalam satu wadah namun tidak dapat menyatu. Tidak diragukan lagi bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Faktor-faktor tersebut ada yang internal, ada pula yang eksternal. Adapun faktor-faktor internal dalam hal ini adalah: 1. Mengambil informasi dari sumber yang tidak terpercaya. 2. Analogi dan vonis yang keliru. Sedangkan faktor-faktor eksternal adalah peran musuh-musuh Islam yang terdiri dari kaum Zionis dan sekutu-sekutunya dalam memecah belah persatuan umat Islam. Faktor-faktor internal: 1. Mengambil informasi dari sumber yang tidak terpercaya. Beberapa orang terkadang mendapatkan informasi tentang Nahdlatul Ulama dari sumber-sumber rujukan yang tidak asli dari NU. Kemudian ia menilai bahwa hal tersebut merupakan perilaku NU, baik dalam akidahnya maupun tabiatnya, tanpa merujuk pada sumber-sumber NU yang asli. Tidak diragukan bahwa penilaian seperti ini tidak objektif. Seandainya orang tersebut merujuk pada sumber NU yang asli, tentu penilaian mereka akan benar dan objektif. Yang Mulia Mufti Besar Kerajaan Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah menerima delegasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama di kantornya di Riyadh. Hal ini terjadi pada 14 Februari 1987 Masehi. Delegasi NU itu terdiri dari 5 orang, yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz rahimahullah, Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah, Dr. Kiai Haji Mustafa Bisri, Dr. Haji Fahmi Ja'far Saifuddin rahimahullah, dan Haji Abdullah Sarwani SH. Dalam pertemuan itu terjadi dialog di antara kedua belah pihak seputar umat Islam di Indonesia dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Mufti Besar kepada delegasi NU adalah: 1. Apakah benar bahwa warga NU itu para penyembah kuburan? Delegasi NU menjawab itu tidak benar, karena warga NU itu hanya menziarahi kubur tanpa menyembahnya. 2. Apakah betul bahwa warga NU itu ahli bid'ah? Delegasi NU menjawab itu tidak benar, karena warga NU itu hanya melakukan doa kunut dalam salat subuh. Maka Yang Mulia Mufti Besar pun mengetahui bahwa warga NU bukan para penyembah kuburan dan bukan ahli bid'ah. Hal itu karena ziarah kubur dan menyembah kubur adalah dua hal yang berbeda. Ziarah kubur diperintahkan, sedangkan menyembah kubur dilarang. Sebagaimana halnya doa kunut dalam salat subuh juga tidak termasuk bid'ah. 3. Berapa jumlah warga NU? Delegasi NU menjawab lebih dari 40 juta muslim. Mufti Besar pun kagum seraya berkata, ini sebanding dengan jumlah penduduk negara-negara Arab. Sungguh baik apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Mufti Besar Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau tidak menilai seseorang sehingga mendengar dari yang lainnya untuk mengklarifikasi. Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan klarifikasi seperti Syekh bin Baz? Maka orang tersebut akan menilai bahwa warga NU adalah para penyembah kuburan, ahli bid'ah dan penilaian miring lainnya. Demikian pula sebaliknya.
Terkadang sebagian orang mendengar informasi tentang Wahabi bukan dari sumber Wahabi yang terpercaya. Kemudian ia menilai Wahabi tanpa merujuk pada sumber-sumber asli yang dijadikan rujukan oleh kaum Wahabi. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Wahabi mengkafirkan orang yang bermazhab dengan mazhab tertentu dari mazhab fikih yang 4. Kami sendiri merasa heran ketika mendengar pernyataan ini. Bagaimana mungkin sementara kami pernah belajar di Riyadh dari tahun 1976 sampai 1985 Masehi. Saat kami belajar mata kuliah Faraid atau ilmu waris pada tahun keempat di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Sa'ud, ada beberapa masalah faraid yang dalam mazhab Hambali dalilnya tidak kuat. Seorang mahasiswa berkata kepada Syekh yang juga dosen berkebangsaan Saudi Arabia, "Syekh, kita tidak perlu mempelajari masalah ini." Syekh menjawab, "Tidak, kita tetap mempelajarinya karena mazhab Imam Ahmad adalah mazhab kita." Kami pun mengerti bahwa Wahabi bermazhab dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Jika benar bahwa Wahabi mengafirkan orang yang bermazhab dengan mazhab tertentu, tentu itu berarti kaum Wahabi mengafirkan diri mereka sendiri, dan pastilah tidak ada seorang pun yang mengafirkan dirinya sendiri. Ya. Contoh lainnya, ada yang mengatakan bahwa Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah, melainkan hanya ahlu sunnah saja. Karena Wahabi mengafirkan kelompok Islam lainnya. Tidak ragu lagi bahwa pernyataan ini merupakan kedustaan yang besar dan dibuat-buat. Orang yang mengatakan ini layak disebut sebagai sekutu musuh Islam yang ingin memecah belah barisan umat Islam. Andai orang ini membaca sumber-sumber asli yang dijadikan pedoman oleh kaum Wahabi, tentu ia akan mengetahui bahwa Wahabi tidak pernah mengafirkan seorang pun ahlu kiblah atau umat Islam, kecuali jika orang tersebut nyata-nyata telah kufur tanpa melalui takwil, seperti orang yang meyakini bahwa selain Allah adalah Tuhan atau menyembah kepada selain Allah. Dua, analogi dan vonis yang salah. Tidak ragu lagi bahwa sebagian orang yang menisbatkan dirinya pada Wahabi atau NU terkadang melakukan perbuatan haram atau dilarang menurut syariat Islam. Kemudian perbuatan orang ini dianalogkan untuk semua kalangan Wahabi atau NU. Selanjutnya perbuatan tersebut divonis sebagai bagian dari ajaran keduanya. Kami pun tidak memungkiri adanya perbuatan itu pada beberapa individu Wahabi atau NU. Namun analogi kias semacam ini tidak benar karena adanya perbedaan antara al-maqis yang dijadikan analogi dan al-maqis alaih yang dianalogkan, atau antara al-asl pokok dengan al-far'u cabang. Hal ini disebut kias ma'al fariq, yakni menganalogkan dua hal yang berbeda. Kesimpulannya pun tidak benar, karena suatu bagian tidak menggambarkan semuanya dan sebagian tidak menggambarkan keseluruhannya. Seandainya orang yang menuduh ini merujuk pada kitab-kitab dan sumber-sumber asli yang dijadikan rujukan oleh Wahabi atau NU, tentu ia mengetahui bahwa perbuatan individu dari keduanya tidak menggambarkan perbuatan jamaah, karena tidak boleh memvonis suatu jamaah hanya karena perbuatan individunya. Perbuatan seperti inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang memvonis Islam sebagai agama teroris. Alasannya karena mereka menyaksikan sebagian orang yang menisbatkan dirinya pada Islam telah melakukan perbuatan terorisme. Kemudian mereka memvonis bahwa terorisme adalah karakter agama Islam. Mereka tidak merujuk pada ajaran-ajaran Islam yang asli dalam kitab-kitab yang dipedomani.
Orang yang merujuk pada sumber-sumber Islam, ia akan mengetahui bahwa Islam menolak keras terorisme. Tidak ada kaitan antara Islam dan terorisme, karena terorisme tidak memiliki agama dan kebangsaan. Terorisme ini dapat berasal dari orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan dapat juga berasal dari orang yang menisbatkan dirinya kepada non-Islam. Banyak orang setelah merujuk pada sumber-sumber yang benar, ia mengetahui bahwa Islam adalah agama damai dan menentang terorisme. Akhirnya ia pun masuk Islam. Islam adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan yang dikerjakan oleh sebagian orang Islam. Inilah dua faktor internal yang berasal dari sebagian kaum muslimin, baik mereka yang menisbatkan dirinya pada Wahabi ataupun NU. Selain itu, ada faktor-faktor eksternal yang sumbernya dari musuh-musuh Islam. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Faktor-faktor eksternal. 1. Peran Zionisme. Dalam protokol Zionisme pada poin ke-7 tercantum, di semua wilayah Eropa dan begitu pula di benua-benua lainnya, kita wajib menciptakan fitnah atau konflik dan menyalakan api permusuhan dan perselisihan. Profesor Ali Parai, ya, di kitabnya itu ya. Protokol Zionisme merupakan dokumen hasil keputusan konferensi Yahudi sedunia yang diadakan pada tahun 1897 di kota Basel, Swiss. Tidak diragukan bahwa kegaduhan, kekacauan, permusuhan, konflik, dan perselisihan yang terjadi di tengah umat Islam adalah bagian dari peran yang dimainkan oleh kaum Zionis. Konflik dan perselisihan ini kadang terjadi dalam bidang politik di tengah umat Islam, kadang pula terjadi di kalangan individu dan organisasi-organisasi umat Islam. Tidak berlebihan jika kerenggangan hubungan antara Wahabi dan NU merupakan bagian dari peran yang dimainkan oleh kaum Zionis. 2. Peran aliran-aliran sesat. Ada pula peran yang nyata terasa dan telah memecah belah barisan umat Islam, dimainkan oleh sebagian orang yang mengklaim dirinya Muslim, namun ia berasal dari kelompok aliran sesat karena ia mengklaim bahwa kelompoknya yang sesat itu bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara menurut dia, Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari klaim ini. Orang tadi sangat jauh melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab ia telah meyakini bahwa Tuhannya adalah bukan Allah. Tidak diragukan bahwa tujuan di balik itu semua adalah memecah belah barisan umat Islam dan merobek-robek persatuan Wahabi dan NU. Target Zionisme dan aliran-aliran sesat ini sama, karena semua kekafiran adalah satu agama. Wallahu a'lam.